Bersih, anak-anak. Bersih. Buang ke kotak sampah. Jadi silakan. Baik, sambil menunggu Virgin kembali dulu di tempat duduk. Anak-anak, Ibu mesti ingatkan lagi kita punya kesepakatan kelas di dalam ruangan sini sehingga ketika pembelajaran berlangsung itu kita dalam keadaan tertib, nyaman. Karena itu Ibu cek dulu kesepakatan yang kemarin sudah disepakati ada poin 2 dari Ibu dan 2 dari anak-anak. Betul? Betul. Nah, ini yang pertama. Kesepakatan yang pertama, sepanjang proses pembelajaran siswa murid dilarang untuk keluar masuk. Itu poin pertama toh? Betul atau tidak? Betul. Poin yang kedua, sepanjang pembelajaran berlangsung anak-anak wajib fokus mengikuti pelajaran. 2 yang lain dari anak. 1. Saat pembelajaran berlangsung, kami tidak boleh ribut. Saat pembelajaran berlangsung anak-anak tidak boleh Ribut. Yang kedua dari anak-anak, Kami wajib menyelesaikan semua tugas yang diberikan. ya, anak-anak wajib menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Sepakat toh ini? Kita sudah sepakati dari kemarin-kemarin. Karena itu tetap berpegang teguh dengan kesepakatan itu sehingga kita belajarnya terarah. Ibu juga mau ingatkan lagi, ketika nanti diskusi, Ibu bagikan KKPD untuk anak-anak. Ketika diskusi, ketika presentasi, anak-anak mesti terlibat aktif dan menyelesaikan KKPD. Karena Ibu akan ambil nilai. Ibu akan mengambil nilai sikapnya, nilai keterampilannya. Ibu akan ambil nilai. Paham kan? Paham. Jelas toh? Jelas. Nah, karena itu saya undang lagi anak-anak berdiri untuk kita ekspresi. Ini Ibu mau tes konsentrasi anak-anak itu seperti apa. Karena itu ini ekspresinya dalam bentuk hitungan. Ekspresinya itu dalam bentuk hitungan. Karena itu konsen. Kita mulai berhitung sampai dengan mulai dari sebelah kiri saya ke sebelah kanan saya sampai orang terakhir. Siapa yang mendapat angka 2, 4, 6, 8 dan kelipatannya itu berarti jawabnya boom. Jelas toh? Jelas. Ulang. Siapa yang dapat angka 2, angka 4, 6, 8 jawabnya boom. Konsentrasi. Kita mulai. Tiga. 1, boom. 3, boom. 5, boom. 7, boom, 9, 10, 11, 1 boom. 13, 1 boom. 15, 1 boom. 17, 1 boom. 19, 10 nol. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang konsentrasi ini. Semua konsentrasi ya. Terima kasih untuk itu. Ibu mau tes lagi. 22. Boom. 13. 13, 24. boom. 84. Boom. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Baik. Silakan perhatikan di layar anak-anak. Hari ini kita akan belajar operasi bilangan bulat khususnya penjumlahan dan pengurangan. Setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak atau murid itu diharapkan untuk mampu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat serta menyelesaikan masalah yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Atau singkatnya, anak-anak mampu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan menyelesaikan soal-soal cerita atau soal-soal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jelas toh? Jelas. Yang menjadi pertanyaan adalah apa itu bilangan bulat? Mungkin di SD anak-anak sudah belajar tentang itu. Pernah dengar kata bilangan bulat? Pernah. Apa itu bilangan bulat? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Edi. Bilangan bulat adalah bilangan bulat positif. Oke,
bilangan bulat itu bilangan cacat. Tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan lanjutan. Bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat itu? Nah, supaya kita satu konsep, kita sepemahaman, kamu harus nonton video. Oke, anak-anak silakan ambil buku, konsentrasi, catat apa yang anak-anak lihat. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi bilangan bulat. Kita akan belajar tentang jenis bilangan, konsep bilangan bulat, dan bagaimana menggunakan. Oke, silakan catat apa ya. Ini merupakan materi matematika di kelas 7 SMP. Sebenarnya telah kalian belajar juga di pelajaran matematika tingkat sekolah dasar ya. Untuk mengetahui dan lebih memahami materi bilangan bulat ini, yuk simak videonya sampai habis. Nah, materi yang nantinya akan kita bahas meliputi yang pertama, jenis bilangan, yang kedua, konsep bilangan bulat, dan yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Materi yang pertama yaitu tentang jenis-jenis bilangan. Pertama yaitu ada bilangan asli. Bilangan asli ini merupakan bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan cacah. Kalau bilangan cacah, ya bilangan asli tadi ditambah dengan angka 0. Jadi bilangan cacah itu meliputi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang bagaimana ya? Apakah yang bentuknya bulat? Tentu tidak ya. Bilangan bulat itu bilangan cacah tadi ditambah dengan bilangan negatif. Jadi bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Selanjutnya ada juga yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan pecahan. Contohnya 1/2, 1/3, 2/5, dan seterusnya. Juga bilangan desimal yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Ingat syaratnya desimal tapi yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Contohnya 0,25 bisa diubah menjadi pecahan 1/4. Selanjutnya yang termasuk bilangan rasional itu juga bilangan yang ada akarnya tapi bisa dikeluarkan dari akar. Contohnya akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Bisa dikeluarkan dari akarnya. Kemudian selain bilangan rasional, ada juga nih kebalikan dari bilangan rasional ini, yaitu bilangan irasional. Contohnya adalah 0,1265489 dan seterusnya, yang tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Contoh yang lainnya itu adalah pi. Yang kita tahu adalah pi itu biasanya 22/7 atau 3,14. Nah, sebenarnya pi itu tidak cuma 3,14. Jadi 3,14 itu adalah pembulatannya. Sebenarnya pi itu adalah 3,1428571 dan seterusnya. Nah, kalau kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa kan tidak bisa. Nah, ini termasuk bilangan irasional. Selain itu, bilangan irasional itu juga terdiri dari bilangan yang ada akarnya tapi tidak bisa dikeluarkan dari akar. Contohnya akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya. Gabungan dari bilangan rasional dan irasional ini disebut dengan bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah campuran dari
bilangan rasional dan bilangan irasional. Selain bilangan real, ada juga namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini biasanya disimbolkan dengan I kecil. Disebut imajiner karena bilangan ini tak terbayangkan. Contohnya adalah akar negatif 1, akar negatif 3, akar negatif 4, dan seterusnya. Untuk gabungan bilangan real dan bilangan imajiner ini keseluruhannya disebut dengan bilangan kompleks. Nah, semua jenis-jenis bilangan ini cuma pengantar saja ya, tidak semua kita pelajari di jenjang SMP. Catat Nah, yang akan fokus dipelajari di kelas 7 itu adalah bilangan bulat. Semua ini hanya pengantar atau pengenalan dari jenis-jenis bilangan. Untuk bilangan yang lain mungkin akan kalian pelajari di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga akan mengenal jenis-jenis bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Bilangan ganjil yaitu bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan 2. Sudah tahu ya, bilangan ganjil itu contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini telah kalian pelajari loh waktu di SD. Kemudian ada bilangan genap. Kalau bilangan genap ini merupakan bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan prima. Bilangan prima ini merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, 2 ini termasuk bilangan prima. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2. 9, kenapa 9 di sini tidak ada? Ada yang tahu? Ya, karena 9 itu bisa dibagi oleh 1, 9, dan juga 3. Sedangkan syarat bilangan prima tadi hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Karena 9 masih bisa dibagi dengan 3 juga, maka 3 bukan bilangan prima. Selanjutnya ada bilangan komposit. Bilangan komposit ini merupakan bilangan asli yang memiliki 2 faktor prima. Bilangan komposit ini dimulai dari angka 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Biasanya bilangan komposit ini adalah bilangan lain yang selain bilangan prima, dimulainya dari angka 4. Kita lanjut ke materi yang kedua, konsep bilangan bulat. Bilangan bulat tadi adalah gabungan dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Biasanya untuk mempermudah memahami materi bilangan bulat ini digambarkan dengan garis bilangan seperti ini. Masih ingat ya, sudah pernah kalian pelajari di SD. Nah, pada garis bilangan ini semakin ke kanan bilangan itu, maka nilai bilangannya semakin besar, dan semakin ke kiri nilai bilangannya akan semakin kecil. Contohnya, kalau ada pertanyaan, manakah bilangan yang lebih besar nilainya antara 1 dan negatif 4? Kira-kira besar yang mana? 1 posisinya di sini, dan negatif 4 posisinya di sini. Nah, yang paling kanan yang mana? Yang paling kanan adalah 1. Berarti yang lebih besar adalah 1. Selanjutnya, materi yang ketiga, membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan, kita biasanya menggunakan tanda kurang dari atau tanda lebih dari. Nah, biasanya untuk kalian lebih memudahkannya, tandanya itu biasanya menghadap ke angka yang lebih besar, dengan tandanya menghadap ke bilangan yang besar. Contoh, ada soal, tentukan tanda yang tepat, kurang dari atau lebih dari untuk membandingkan bilangan-bilangan berikut. Kita bahas ya. Yang pertama ada 4 dan 10. Kita bisa coba lihat di garis bilangan agar kalian lebih paham lagi. Yang pertama ada angka 4 dengan 10. Nah, 4-nya di sini, 10-nya di sini. Kira-kira yang paling kanan yang mana? Yang 10
Berarti antara 4 dan 10 tentunya lebih besar yang 10. Tandanya menghadap ke 10. Yang kedua, negatif 2 dan negatif 5. Negatif 2 dan negatif 5. Kalau kita lihat di garis bilangan, yang paling kanan adalah negatif 2, maka tandanya menghadap ke negatif 2. Artinya negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Jadi kalau negatif itu, kalau angkanya sama-sama negatif ya, semakin kecil angkanya itu nilainya semakin besar. Selanjutnya nomor 3, 2 dan negatif 6. Kalau kita bayangkan di garis bilangan, 2-nya pastinya ada di kanan, negatif 6-nya di kiri. Berarti yang lebih besar yang mana? 2, maka tandanya menghadap ke angka 2. Yang nomor 4, negatif 1 dan 0. Yang paling kanan yang mana? Yang paling kanan adalah 0, maka tandanya menghadap ke 0. Negatif 1 kurang dari 0. Selanjutnya nomor 5, negatif 14 dengan negatif 7. Posisinya negatif 14 pastinya lebih ke kiri ya dari 7. Artinya negatif 7 lebih besar dari negatif 14. Jadi tandanya menghadap ke negatif 7. Semoga bisa dipahami ya. Materi selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Kalau kalian sudah bisa membandingkan bilangan bulat, insya Allah pastinya kalian juga akan bisa mengurutkan. Karena kalian sudah tahu mana bilangan yang lebih kecil, mana bilangan yang lebih besar nilainya. Di sini ada contoh soal. Soalnya adalah perhatikan bilangan-bilangan berikut. Ada bilangan negatif 2, 4, 5, 0, negatif 12, 15, 1, dan 7. Soal yang pertama adalah urutkan bilangan di atas dari yang terkecil sampai terbesar. Soal yang kedua, urutkan bilangan di atas dari yang terbesar sampai terkecil. Kebalikannya ya. Oke, langsung kita jawab yuk. Yang pertama, kalau kita lihat bilangannya, kira-kira yang paling kecil itu yang mana ya? Yang paling kecil tentunya bilangan negatif. Ingat, semakin besar bilangan negatif, nilainya semakin kecil. Nah, bilangan negatif yang paling besar yang mana? Yaitu negatif 12. Selanjutnya, ada lagi tidak yang bilangannya negatif? Ada tinggal satu ya, yaitu bilangan negatif 2. Berarti setelah negatif 12 itu adalah negatif 2. Setelah itu bilangan yang lebih besar lagi adalah 0, kemudian 1, selanjutnya 4, kemudian yang lebih besar lagi ada 5, kemudian 7, dan yang terakhir paling besar adalah 15. Kalau soalnya bilangannya pas positif lebih mudah ya. Semakin besar nilainya, semakin besar angkanya, semakin besar nilainya. Soal yang kedua itu mengurutkannya dari terbesar ke terkecil. Kebetulan karena angkanya sama, ya berarti kebalikannya. Dari yang terbesar itu 15, kemudian lebih kecilnya lagi 7, kemudian 5, 4, 1, 0, negatif 12, dan yang paling kecil adalah negatif 12. Semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya di bagian ayo kita mencoba, ada 2 contoh soal yang kalian bisa coba kerjakan. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di komentar dan bisa kalian cek benar atau salahnya di kolom deskripsi. Nanti akan. Baik anak-anak. Anak-anak sudah menyaksikan video tadi, anak-anak sudah menyaksikan video tadi dan sudah mencatat poin-poin penting dari pertanyaan tadi. Apa itu bilangan bulat? Jenis-jenis bilangan itu apa saja? Dari situ anak-anak bisa paham dengan mengikuti atau menonton video tadi. Jelas saya dan anak-anak? Jelas. Baik. Sebenarnya apa manfaat anak-anak itu belajar penjumlah dan pengurangan bilangan bulat? Pada
Setelah anak-anak nonton video tadi, anak-anak sudah mengetahui konsep tentang bilangan bulat itu seperti apa, jenis-jenis bilangan itu seperti apa, dan bagaimana membandingkan dengan bilangan bulat. Pertanyaan lanjutan untuk anak-anak jawab adalah bagaimana menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan kartu berwarna. Ibu ulang pertanyaan ini. Bagaimana anak-anak menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kartu berwarna? Bagaimana, pertanyaan yang kedua, bagaimana anak-anak menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang terkait penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Salah satu contoh permasalahan sehari-hari seperti ini. Salah satu contoh soal permasalahan sehari-hari itu seperti ini. Tony mempunyai 6 pasang sepatu yang ia koleksi di rumahnya. Pada suatu hari ia sedang bersenang hati, lalu ia memberikan 2 pasang sepatu kepada teman Tony yang sedang membutuhkan sepatu. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Tony saat ini? Untuk contoh soal cerita ini, anak-anak akan diskusikan secara berkelompok setelah demonstrasi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan kartu berwarna. Ini soal cerita seperti ini nanti akan anak-anak kerja dalam kelompok, lalu ada penugasan individu. Karena itu sekarang saya mohon kesediaan anak-anak untuk berhitung. Kita bagi dalam 3 kelompok. Saya persilakan anak-anak untuk berhitung. Siapa yang mendapat angka 1 berarti dia akan terpenjati, dia akan bergabung di kelompok 1. Siapa yang mendapat angka 2 dia akan bergabung di kelompok 2. Siapa yang mendapat angka 3 dia akan bergabung di kelompok 3. Karena itu kita mulai berhitung lagi. Silakan Kevin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Dengan posisi meja dan kuis seperti ini, silakan anak-anak bergabung, yang nomor 1 bergabung, yang nomor 2 bergabung, yang nomor 3 bergabung. Kelompok 1 di sebelah kiri saya, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan saya. Silakan.
Baik. Ibu sudah pakai tadi, ibu sudah pakai karton, kertas karton. Silahkan anak-anak identifikasi itu NKPDC itu baca baik-baik, lalu kerjakan sesuai dengan apa yang tertulis dalam NKP. Kalau tidak jelas, halo anak-anak, halo. Kalau di dalam situ, di dalam NKPDC itu tidak jelas, anak-anak boleh bertanya. Jelas boleh? Baik, silakan bekerja. Ini anak-anak bisa lagi dulu ke sana. Anak boleh coba. Kelompok 1 bagaimana?
ingat setelah selesai menyelesaikan masalah yang ada dalam KPD itu, sebentar anak-anak pasti mendemonstrasikan atau presentasi di sini. Jadi dia lebih baik. Untuk kelompok 1 ini pagi memang ketika dalam diskusi, nanti kelompok kedua itu demonstrasinya sebentar untuk presentasi demonstrasi depan, kelompok kedua mendemonstrasikan penerimaan, kelompok 3 mendemonstrasikan pengurangan. Jelas ya? Kelompok 1 sebentar menanggapi. Jadi silakan siapkan pertanyaan untuk ditanyakan, mungkin kurang ketika presentasi itu kurang jelas. Anak-anak silakan bertanya untuk mereka di presentasi. Baca petunjuk yang ada dalam RKPD itu baik-baik.
Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan pada materi dan persilakan. Baik, saya membacakan artikel akunya. Langkah pertama kami buat adalah kami menggunting kertas karton berwarna merah dan biru bersegi panjang masing-masing 12 buah. Kemudian kartu berwarna merah diberi tanda positif dan kartu yang berwarna biru diberi tanda negatif. Cara menggunakan kartu berwarna pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah sebagai berikut. 1. Pada penjumlahan bilangan bulat, kartu positif bertemu kartu negatif, hasilnya 0 atau sama dengan 0. Pada pengurangan bilangan bulat, pengurangan sama arti dengan kartu yang terambil atau yang dikeluarkan. Misalnya pengurangannya bilangan positif, maka kartu merah atau biru yang dikeluarkan atau sebaliknya. Kartu merah yang bertanda positif mewakili positif dan kartu biru yang bertanda negatif mewakili negatif. Oleh karena itu, kami ingin mencoba mendemonstrasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kartu berwarna. Soal nomor 1. Hasil dari penjumlahan 5 tambah negatif 7 adalah sebagai berikut. Kami mengambil 5 buah kartu negatif positif atau yang berwarna merah sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kartu yang berwarna biru atau melambangkan negatif, kami mengambil 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teman-teman perlu diingat bahwa pengurangan bertemu penjumlahan hasilnya 0. Positif ketemu negatif 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 hasilnya 0. Mari kita hitung bersama-sama sisa kartu yang ada di atas. 1, 2. Kartu sisa adalah negatif 2. Jadi hasil penjumlahan 5 tambah negatif 7 adalah negatif 2. Soal nomor 2. Lanjut. 6 tambah negatif 4. Kita ambil kartu positif atau yang berwarna merah sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kartu positif atau yang berwarna biru sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Positif ketemu negatif hasilnya 0. 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 Mari kita hitung bersama-sama sisa kartunya. 1, 2. Jadi penjumlahan 6 tambah negatif 4 adalah positif 2. Soal nomor 3. Negatif 6 tambah negatif 4. Maka kami mengambil kartu negatif 4 buah atau kartu berwarna biru sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Dan kami mengambil lagi kartu negatif sebanyak 6 buah. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini tidak ada perbedaan kartu, maka kami akan menghitung tidak ada perbedaan warna, maka kami akan menghitung jumlah kartu yang ada di atas meja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hasil dari negatif 6 tambah negatif 4 adalah negatif 10. Soal nomor berikut, negatif 7 tambah negatif 2. Di sini kami akan mengambil kartu negatif atau yang berwarna biru sebanyak 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kami mengambil lagi kartu negatif atau berwarna biru sebanyak 2 buah. 1, 2. Karena di sini tidak ada perbedaan kartu, maka kami akan menghitung penjumlahan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasil dari negatif 7 tambah negatif 2 sama dengan negatif 9. Demikian hasil diskusi hasil presentasi kami kepada teman-teman yang ingin bertanya kami tidak silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mendemonstrasikan hasil penjumlahan bilangan bulat. Kita beri aplaus dulu untuk mereka. Baik, kelompok 1. Saya persilakan untuk menanggapi kelompok presentator. Saya ingin bertanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini pertanyaannya, bagaimana teman-teman tahu bahwa kartu merah bertemu kartu biru atau kuning menghasilkan 0? Pertanyaan dari Redi, bagaimana teman-teman tahu kartu merah bertemu kartu kuning itu sama dengan 0? Baca baik-baik di atas deh. Konsepnya seperti apa? Ya toh? Silakan kelompok 1 jawab pertanyaan itu. Silakan. Silakan kelompok 2. Tanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 1. Ini pertanyaan, Bagaimana teman-teman tahu kartu merah bertemu kartu biru hasilnya 0? Silakan. Tolong lihat kembali di LKPD konsep penjumlahan bilangan bulat itu. Kartu positif bertemu kartu negatif hasilnya 0. Bagaimana kelompok 1 jawaban dari teman-teman kelompok 2? Puas? Puas. Konsep penjumlahan bilangan bulat itu kita lambangkan dengan kartu berwarna merah dan biru. Ketika kartu yang besar dengan berbeda warna positif dan negatif itu hasilnya 0. Atau penjumlahan positif itu indeksnya adalah negatif, hasilnya 0. Jelas ini? Jelas. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengurangannya menggunakan kartu berwarna. Untuk kelompok 3 saya persilakan. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai operasi kepada materi tidak.
ketahui bersama bahwa positif bertemu negatif hasilnya 0 atau sama dengan 0. Pada pengurangan bilangan bulat, pengurangan diartikan sebagai yang diambil atau dikeluarkan. Misalnya, pengurangannya positif, maka yang diambil kartu merah atau sebaliknya. Baik, oleh karena itu kami akan mempresentasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kartu merah. Yang pertama, negatif 5 kurang positif 4. Di sini kami menyiapkan kartu yang berwarna kuning sebanyak 5 buah. Tolong angkat ke buku itu supaya tidak menghalangi perhatian teman-teman dan kelompoknya. Geser buku itu Dan kartu positif sebanyak 4 buah. Lalu kami menambah lagi kartu yang berwarna positif. Kartu yang berwarna kuning mewakili negatif sebanyak 4 buah. Karena di sini pengurangannya positif, karena di sini bilangan yang terambil adalah bilangan positif, maka kartu merah yang kami keluarkan. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasil dari negatif 5 kurang 4 adalah negatif 9. Yang kedua, negatif 6 kurang negatif 3. Di sini kami menyiapkan kartu yang berwarna kuning mewakili negatif sebanyak 6 buah. Dan kartu negatif sebanyak 3 buah. Lalu kami menambahkan lagi kartu positif sebanyak 3 buah. Karena yang terambil bilangan positif, maka kami akan mengambil bilangan negatif. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, saya buat sedikit omong supaya teman-teman yang lain dengar. Misalnya kelompok 1 nanti sebentar bisa mereka tanggapi seperti apa. Jadi hasil dari negatif 6 kurang negatif 3 adalah negatif 9. Soal yang ketiga, negatif 4 kurang negatif 4. Di sini kami menyiapkan kartu yang berwarna kuning sebanyak 4 buah. Dan kami tambah lagi negatif kartu yang berwarna kuning sebanyak 4 buah.
Kami menambahkan lagi kartu positif sebanyak 4 buah. Maka kartu kuning yang akan kami Kelompok 1 juga perhatikan presentasi dari kelompok 3. Kelompok 1 yang kelompok yang menanda. Kelompok penanda itu mesti perhatikan baik-baik apa yang mereka demonstrasikan sehingga sebentar bisa kamu tanya. Mari kita hitung sama-sama. Positif ketemu negatif hasilnya 0. 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 Jadi negatif 4 kurang 4 sama dengan 0. Negatif 4 kurang negatif 4. Baik, terima kasih untuk presentasi atau demonstrasi dari kelompok 3. Teman-teman mau beri 50 Ingat anak-anak, belajar matematika benar dan salah. Salah itu tidak masalah. Jelas kan? Belajar untuk tidak boleh mempersalahkan diri ketika misalnya kamu menganggap itu salah. Kita masih dalam proses belajar tapi itu salah. Itu tidak masalah. Kita bisa perbaiki. Jelas kan? Jelas. Kesempatan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaan atau tanggapan untuk presentasi kelompok 3. Saya persilakan. Kelompok 1, silakan. Baik, saya ingin bertanya. Kami mau koreksi soal G pengurangan antara negatif 6 kurang negatif 3 itu hasilnya bukan negatif 9. Jadi kami ingin teman-teman kelompok 3 tolong peragakan ulang penjumlahan bilangan bulat tersebut. Pengurangan atau penjumlahan? Pengurangan. Oke, silakan kelompok 3 ini nanti saya potong lagi presentasi ulang. Karena menurut kelompok 1 hasil pengurangan negatif berapa tadi? Negatif 6 kurang negatif 3. Itu hasilnya bukan sama dengan negatif 9. Jadi benar-benar perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik demonstrasi yang baik-baik. Saya persilakan kepada nomor kelompok 3. Atau mungkin saya sama bisa silakan sama. Nomor HP. Mereka masih kita tunggu mereka masih diskusi ulang karena jawabannya itu belum betul kan? Ya. Bisa diperbaiki saya silakan. Ulang. Di sini Harus ini sudah bilang salah, tidak salah itu bukan salah. Tidak bisa perbaiki yang salah itu menjadi benar. Silakan. Kelompok 3 bisa, silakan. baik di sini kami menyiapkan kartu yang berwarna kuning sebanyak 6 buah. 1, 2, Kamu catat juga ya, 4, 2, catat juga. Yang kelompok yang menanggapi ini silahkan perhatikan sama baik-baik. Silahkan. Kami menambah lagi kartu yang berwarna kuning sebanyak 3 buah. Kasih agak ini supaya dia tidak tersambung. Nah, kasih agak jeda begitu. Oh, yang terambil pertama itu adalah 6 buah kartu kuning yang mewakili bilangan negatif 6 ya toh. Kartu negatif di situ kurangnya berapa? Kurang negatif 3. Berarti kartu negatif 3 di sini apa lagi? Lalu kami tambahkan lagi kartu positif sebanyak 3 buah. Oke, silakan. Di bawah juga baik. Karena dia di bawah juga baik. Merah itu di bawah juga baik. Simpan di bawah juga baik, di atas juga baik. Oke. Silakan. Maka yang terakhir adalah
tersisa adalah kartu negatif sebanyak 3 buah. Jelas kelompok 1? Jelas. Puas? Terima kasih untuk kerja keras kelompok 3. Tepuk tangan. Baik. Untuk anak-anak dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Ibu apresiasi kerja keras kelompok sampai dengan bagaimana mendemonstrasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan menggunakan kartu berwarna. Oleh karena itu, terima kasih juga untuk tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang di sini. Nah, seperti itu. Kelompok 1 jadi melihat kelompok 3 mempresentasikan saat demonstrasi, mereka jadi melihat bahwa ketika demonstrasi itu kelompok 3 masih keliru. Ibu tidak bilang salah, keliru. Tetapi selagi Ibu ingatkan bahwa dalam pelajaran matematika salah itu tidak masalah. Salah itu bisa kita perbaiki. Betul? Betul. Sekali lagi tepuk tangan untuk diri sendiri. Baik, untuk keseluruhan presentator, teman-teman yang berpresentasi atau mendemonstrasikan penjumlahan dan pengurangan yang menggunakan kartu berwarna, bagaimana? Semua sudah paham bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengurangi bilangan bulat yang menggunakan kartu berwarna? Semua sudah paham? Sudah. Baik, karena itu Ibu mau evaluasi sekaligus itu menjadi penguatan khususnya untuk pengurangan. Anak-anak silakan perhatikan ini. Ibu kasih penguatan lagi untuk penggunaan kartu berwarna. Langkah yang pertama tadi kami sudah sampaikan dengan jelas bahwa kamu siapkan kartu dari kertas karton sebanyak kertas karton berwarna merah dan kertas karton berwarna kuning atau biru sebanyak masing-masing sebanyak 15 buah. Setelah itu kamu membaca dan terima di situ bahwa konsep penjumlahan itu kartu merah bertemu kartu kuning. Kartu merah itu mewakili bilangan positif, kartu kuning mewakili bilangan negatif. Ketika penjumlahan kartu merah bertemu kartu kuning, itu hasilnya karena berbeda warna, Pak. Ya, itu konsep. Untuk pengurangan itu sama arti dengan kartu yang terambil atau kita eliminasi atau kita keluarkan. Kartu itu kita keluarkan. Pengurangan bilangan. Ketika engkau menjumlahkan bilangan, mengurangkan bilangan bulan, kartu yang kamu keluarkan itu tergantung pengurangannya seperti apa. Misalnya, kita kasih pembuatan untuk anak-anak ya, perhatikan baik-baik. Tapi Ibu apresiasi hasil kerja keras kamu dengan semua baik adanya. Karena itu ini misalnya pengurangannya di halaman tadi yang diulang oleh Semi, kelompok 3. Negatif 6 kurang negatif 3. Perhatikan, negatif 6 kurang negatif 3. Karena negatif 6, maka yang diwakilkan adalah kartu kuning. Kita simpan kartu kuning sebanyak 6 buah. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Kartu kuning sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena pengurangan, maka saya harus simpan lagi yang terambil dikurangi di situ berapa? Negatif 3. Negatif 3. Saya harus simpan lagi kartu kuning sebanyak 3 buah dan kartu merah sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Saya sudah simpan kartu kuning berwarna 3 buah. Sekarang saya simpan lagi kartu merah sebanyak 3 buah. Perhatikan baik-baik anak-anak. Ini penguatan supaya nanti tidak salah lagi. Baik, yang terambil di situ adalah kartu negatif. Berarti saya ambil 3 kartu kuning yang bertanda negatif. Saya keluarkan. Karena yang terambil negatif 3 tahun. Yang tersisa adalah kartu positif sebanyak 3 buah. Di sini anak-anak lihat. Kartu kuning dan kartu merah ini berbeda warna, betul atau tidak? Betul. Nah, kalau ada kartu positif dan kartu negatif,
Nol. Kartu positif bertemu kartu negatif hasilnya nol. Kartu positif bertemu kartu negatif hasilnya nol. Yang tersisa adalah 3 buah kartu kuning yang bernilai negatif. Karena itu hasil pengurangan negatif 6 kurang negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3. Jelas anak-anak? Jelas. Jelas? Jelas. Silakan duduk. Setelah belajar dan menggunakan media atau alat peraga kartu berwarna yang mewakili dalam bulat putih yang warna merah dan kartu biru atau kartu kuning yang mewakili dalam negatif Ibu mau tanya sebenarnya apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini untuk diri kalian, untuk diri kami, diri anak-anak itu manfaatnya belajar penjumlahan dan pengurangan itu untuk apa? Kami bisa membantu orang tua kami dalam aktivitas jual beli di kelas kami. Menurut Odi, dia bilang pelajaran penjumlahan pengurangan itu jadi semangat orang tuanya ketika aktivitas jual beli di kios. Siapa lagi? Iya, Sebri, silakan. Kami bisa menghitung masalah sederhana. Sebri bilang dia bisa menghitung masalah-masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok yang ini, kamu belajar hari ini itu manfaatnya apa? Kamu bisa melakukan perhitungan sehari-hari di sekolah. Kamu bisa melakukan perhitungan sehari-hari di rumah. Selain membantu orang tua dalam aktivitas jual beli kios, misalnya kalau Anda punya kios itu, betul? Jadi itu manfaat kamu belajar penjumlahan pengurangan dalam bulat satu. Yang berikut, anak-anak, bagaimana perasaan Anda ketika belajar menggunakan media kartu berwarna dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Bagaimana tanggapan kamu? Bagaimana tanggapan Anda? Siapa yang bisa jawab? Sandra, silakan. Kami lebih paham penjumlahan. Sandra bilang dia lebih paham penjumlahannya, tandanya berbeda ya. Menurut Sandra, dia lebih paham penjumlahan bilangan bulat. Siapa lagi? Iya, Reni, silakan. Kami lebih mudah memahami penjumlahan bilangan dengan tanda yang berbeda. Reni bilang mereka lebih paham penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Ada positif, ada negatif, lebih apa ya? Berikut, siapa lagi? Siapa lagi? Kami lebih paham terutama dalam pengurangan. Ini siapa? Diana bilang dia lebih paham terutama tentang pengurangan. Kalau pengurangan itu tandanya banyak sekali, betul tidak? Dia kurangnya double dan seterusnya. Paham ya? Itu berarti tidak ada. Kelompok satu itu apa yang kamu refleksikan seperti itu ya? Ya, Oke. Yang berikut, silakan anak-anak tuliskan apa saja yang sudah kamu ketahui hari ini dengan kelas dan apa yang belum kamu ketahui. Dan silakan diambil. Ini sebagai salah satu bentuk penilaian refleksi anak. Kamu, anak-anak. Silakan tulis di kertas. Apa saja yang sudah kamu pelajari? Apa saja yang sudah kamu ketahui? Apa saja yang belum kamu ketahui untuk pelajaran hari ini? Silakan tulis. Ibu akan ambil itu sebagai penilaian semangat refleksi. Waktu 1 menit. Silakan. Waktunya 1 menit.
silakan tulis di situ. Ibu akan periksa. Ibu akan ibu periksa. Waktumu 1 menit akan. Saya bilang dia yang belum diketahui itu tentang perkawinan beban. Nanti kita bahas lagi. Baik. Anak-anak sudah tahu penggunaan orang yang anak-anak dulu bisa belajar lagi dari pengembangan materinya. Untuk bisa belajar lagi yang video pembelajaran yang membicarakan tentang penggunaan orang untuk bisa belajar lagi buku sebagai referensi tambahan untuk kamu. Silakan membaca lagi dan silakan cari juga buku-buku yang ada di perpustakaan ada kaitannya dengan pelajaran lagi. Yang lain materi pembelajaran yang ada di video pembelajaran di YouTube. Dan untuk soal cerita persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, soal persoalan yang ada hubungannya dengan kehidupan keuangan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita, anak-anak silakan kerja kelompok ini masih tetap. Silakan lihat soal yang ada di situ untuk soal kelompok, ada masalah 1, ada masalah 2 itu kerja di kelompok dan ada tugas mandiri. Silakan anak-anak kerja itu. Besok pertemuan besok kita akan periksa sama-sama dan ingat tidak boleh bosan atau malas belajar. Dengar begini? Malas belajar. Karena itu tugas yang nanti anak-anak kerjakan di dalam KPD itu ada tugas mandiri itu dikerjakan secara kelompok. Ada tugas mandiri itu ibu akan ambil sebagai diri semati. Jelas? Jelas. Terakhir, terima kasih untuk upaya kerja keras anak-anak. Ibu sangat senang hari ini karena anak-anak begitu antusias, anak-anak begitu senang ketika menyelesaikan RKPD, anak-anak begitu kritis dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam RKPD. Dengan mendemonstrasikan dengan menggunakan kartu. Tepuk tangan untuk diri. Oke. Silakan.